Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dian Mardisa Fitri. Kali ini saya akan menyampaikan materi mata kuliah untuk ergonomi kognitif dan usability. Pada tatap muka pertama ini saya akan sampaikan mengenai pengantar ergonomi kognitif dan usability. Mahasiswa sekalian, ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah kita pada kali ini. Diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan hubungan ergonomi kognitif dan usability dalam interaksi antara manusia dengan komputer. Mahasiswa sekalian, ergonomi kognitif itu berkaitan dengan 3 hal, ya, kerja otak kita, gitu ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana otak kita membentuk sebuah persepsi, yang kedua adalah bagaimana otak kita berpikir, dan yang ketiga adalah bagaimana otak kita ini mengingat sesuatu. Teman-teman sekalian, persepsi adalah bagaimana cara pandang kita terhadap sesuatu hal yang nanti akan diikuti dengan bagaimana kita akan merespon sesuatu tersebut. Persepsi ini dipengaruhi oleh berapa banyaknya informasi yang masuk ke dalam memori kita, di mana informasi-informasi tersebut diterima oleh otak kita melalui sensor. Sensor kita adalah indera yang 5 ya, panca indera kita. Jadi informasi yang kita terima itu bisa masuk melalui pandangan atau mata, kemudian penciuman, pendengaran, perasa, dan pengecap. Nah, respon kita ketika mendapatkan sebuah stimulasi itu adalah aktivitas berpikir, ya. Jadi berpikir ini adalah respon atau kerja otak yang sekarang. Kalau membentuk persepsi ini kerja otak yang terus-menerus gitu ya. Jadi ada plotnya bisa mundur gitu ya, sehingga otak kita mengumpulkan banyak-banyak informasi, lalu persepsi ini terbentuk. Dan otak kita tidak berhenti untuk mengolah informasi yang masuk, melainkan terus-menerus menyimpan informasi, dan inilah yang menyebabkan mengapa persepsi kita terhadap sesuatu itu bisa berubah. Nah, yang terakhir adalah tentang mengingat. Nah, mengingat ini ada hubungannya dengan aktivitas membentuk persepsi. Jadi mengingat ini adalah menyimpan informasi. Aktivitas kognitif yang 3 tadi bisa diterangkan dengan sebuah model pengolahan informasi manusia. Ini adalah modelnya, di mana tanda panah yang masuk di sebelah kiri ini adalah stimulasi-stimulasi informasi yang ditangkap oleh sistem panca indera kita, lalu terbentuklah sebuah persepsi. Nah, persepsi ini membentuk bagaimana otak kita berpikir dan membuat keputusan. Nah, ini berkaitan juga dengan working memory dan long-term memory yang kita bentuk berdasarkan dari banyaknya informasi yang masuk ke dalam memori kita dan bagaimana persepsi itu terus-menerus kita bentuk. Nah, persepsi dan proses berpikir untuk decision making ini nanti akan menimbulkan mempengaruhi bagaimana kita memilih respon terhadap sesuatu, dan akhirnya bagaimana kita mengeksekusi respon tersebut. Kita tahu bahwa pilihan respon itu sebetulnya ada banyak, tergantung situasinya, lalu yang akan dieksekusi ini adalah proses lanjutan ya, proses decision making lanjutan, bagaimana kita mengeksekusi respon yang telah kita pilih tadi. Nah, kuliah kita kali ini itu khusus
membahas mengenai bagaimana interaksi manusia dengan komputer. Teman-teman sekalian, pada tahun 1970-an, interaksi manusia dengan komputer itu masih sangat terbatas. Jadi, orang-orang yang berinteraksi dengan komputer itu terbatas pada kalangan praktisi teknologi dan penghobi komputer. Lalu pada tahun 1990-an, penggunaan komputer ini mulai meluas untuk perkantoran, dan setelah tahun 2000-an, kita melihat bahwa semua orang dalam kesehariannya itu sudah menggunakan komputer ya, dengan gadget apapun, gitu ya, dengan laptop, dengan komputer, dengan handphone, dengan tabletnya, gitu ya, sehingga memang interaksi manusia dengan komputer itu menjadi sangat intens. Nah, yang concern untuk mempelajari mengenai interaksi manusia dengan komputer ini itu tidak hanya satu disiplin saja, melainkan ini adalah pembahasan multidisiplin. Disiplin-disiplin yang membahas interaksi antara manusia dengan komputer itu diantaranya adalah computer science, yaitu program studi komputer. Kemudian cognitive science, ini biasanya didalami oleh program studi psikologi, dan human factors engineering, ya ini yang kita pelajari di teknik industri. Kita beralih pada usability. Dalam interaksi antara manusia dengan komputer, usabilitas itu sebetulnya berkaitan dengan 3 hal, yaitu kemudahan, keterbacaan, dan bagaimana pengalaman navigasi pengguna yang mudah, gitu ya. Jadi sebetulnya kata kunci dari usability itu adalah user friendliness. Jadi setiap kajian atau setiap penelitian mengenai usability itu sebetulnya tujuannya adalah tentang user friendliness. Kita lihat bagaimana sebuah website, sosial media, atau aplikasi-aplikasi lainnya itu banyak sekali penggunanya, itu terutama adalah karena user friendliness yang dimiliki oleh software, aplikasi, atau website tersebut. Nah, teman-teman sekalian, ini ada 5 atribut usability yang menjadi indikator sebuah website, aplikasi, atau software itu menjadi pilihan dari banyak orang. Yang pertama adalah learnability. Sebuah antarmuka atau user interface itu diharapkan mudah untuk dipelajari. Nah, ini masuk dalam faktor learnability. Yang kedua, efisiensi, yaitu sebuah user interface itu harus efisien dalam penggunaannya, tidak memakan waktu yang banyak, tidak memakan energi yang banyak, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah memorability. Nah, memorability ini adalah bagaimana sebuah interface itu mudah untuk diingat. Kemudian yang keempat adalah mengenai errors-nya, dan bagaimana sebuah antarmuka ini mempunyai error rate yang rendah, dan yang terakhir ini yang sebagai kunci biasanya adalah should be pleasant to use. Jadi berkaitan dengan kepuasan pengguna itu berinteraksi dengan komputer melalui antarmuka yang menyenangkan hati, seperti itu. Nah, 5 atribut ini seharusnya menjadi pertimbangan oleh seorang desainer interface, desainer user interface, untuk meningkatkan atau memperbaiki penggunaan dari antarmuka yang dirancangnya. Nah, teman-teman sekalian, usability itu sebetulnya memiliki hierarki, dan usability ini adalah bagian dari sebuah sistem acceptability. Jadi bagaimana sebuah sistem itu bisa diterima oleh penggunanya. Sistem acceptability itu memiliki 2 faktor, ya, terdiri dari 2 faktor, yaitu social acceptability dan practical acceptability. Social acceptability ini terutama bisa kita lihat dari contohnya ya. Contohnya misalnya adalah sebuah media sosial. Sebuah media sosial itu memiliki sedikit atau banyak pengguna, itu dipengaruhi oleh social acceptability-nya. Budaya dari masyarakat
itu menjadi sangat berpengaruh terhadap social acceptability. Misalnya penggunaan sosial media di masyarakat Indonesia, hampir semua masyarakat Indonesia itu memiliki sosial media. Karena memang sifat atau budaya dari masyarakat Indonesia itu adalah senang berteman, senang membuat networking, gitu ya, senang berhubungan dengan teman-temannya, dengan orang lain, bahkan yang tidak mereka kenal seperti itu. Nah, tentunya ini berbeda dengan misalnya bangsa lain, misalnya Jepang yang tidak terlalu menyukai networking yang terlalu luas, tidak menyukai hubungan yang terlalu intens seperti itu, sehingga memang ada perbedaan perilaku penggunaan sosial media ini di antara masyarakat seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai practical acceptability. Nah, teman-teman sekalian, di dalam practical acceptability ini ada faktor usefulness, ada biaya, ada compatibility dengan gadget, ya. Kemudian ada juga reliability dan lain-lain. Nah, faktor-faktor lain-lain ini berkaitan dengan macam-macam ya. Ada yang berkaitan dengan keamanan misalnya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat pada faktor usefulness di dalam practical acceptability. Nah, sebuah antarmuka itu memang diharapkan memiliki kegunaan yang tinggi untuk penggunanya atau dapat memenuhi kebutuhan dari penggunanya, di mana faktor usefulness ini itu terdiri dari utility dan usability. Nah, ini yang tadi kita bahas tadi, ya. Nah, ini yang kita bahas tadi. Jadi usability itu sebetulnya masuk di dalam usefulness ya. Usability dengan indikator-indikatornya easy to learn, efficient to use, easy to remember, few errors, dan subjectively pleasing. Jadi berkaitan dengan kesenangan subjektif ya. Nah, usefulness ini tentunya juga dengan pengguna biaya gitu ya. Apakah sebuah antarmuka itu berbayar atau tidak, itu juga akan mempengaruhi bagaimana sebuah sistem itu dapat diterima oleh penggunanya. Kemudian compatibility gitu ya. Nah, kita tahu bahwa ada banyak layanan yang bisa diakses dengan menggunakan aplikasi di dalam ponsel, dan ada juga yang antarmukanya adalah dengan website seperti itu. Dan compatibility terhadap gadget yang digunakan oleh pengguna itu juga akan mempengaruhi apakah sistem itu acceptable atau tidak. Dan yang berikutnya adalah reliability di sini. Reliability di sini adalah berkaitan dengan keamanan password misalnya, keamanan privacy, akun, keamanan informasi pribadi, dan lain-lainnya. Dan ini sebetulnya seperti itu penggambarannya. Mudah-mudahan ini cukup jelas, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi teman-teman mahasiswa, ini ada satu kalimat yang mungkin bisa merangkum apa sebetulnya usability ini. Nah, usability ini applies to all aspect. Jadi bisa diaplikasikan ke dalam semua aspek dalam sebuah sistem di mana a human might interact. Jadi dalam sebuah sistem ya komputer atau yang setara dengan komputer gitu ya, di mana manusia itu mungkin akan berinteraksi. Nah, itu masuk ke dalam bahasan usability, termasuk dalam instalasinya dan maintenance-nya. Jadi sebetulnya kita itu misalnya contoh ya, kita menghadapi laptop seperti itu. Nah, dengan apa sih kita berinteraksi dengan laptop kita? Gitu ya, kita bisa berinteraksi dengan laptop kita dengan menggunakan mouse, dengan menggunakan keyboard, dengan menggunakan mousepad, dengan menggunakan digital pen, ya. Jadi interaksi kita dengan laptop kita dengan software itu sebetulnya bentuknya bisa atau pintu masuknya atau medianya itu bisa macam-macam seperti itu. Nah, termasuk dalam instalasi dan maintenance. Instalasi software di dalam gadget kita itu harus mudah diingat, harus menyenangkan, dan lain-lain. Jadi tetap tadi ya, 5 faktor atau 5 indikator usability itu tetap tetap harus diperhatikan di dalam instalasi dan maintenance procedures-nya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai value added,
ya, ketika kita berinteraksi dengan komputer, sebetulnya ada dua hal, gitu ya. Komputer kita terdiri dari hardware dan software. Kalau kita bicara mengenai hardware, maka yang kita perhatikan adalah bagaimana hardware ini menjadi ergonomis untuk kita. Bagaimana layar handphone ini tidak melelahkan, layar laptop ini tidak melelahkan mata kita, bagaimana keyboardnya tetap nyaman untuk kita mengetik, bagaimana mouse-nya, bagaimana suaranya itu dapat ini ya, dapat kita dengar dengan baik gitu sehingga informasinya juga bisa kita dengar dengan baik. Itu semuanya berkaitan dengan hardware ergonomics. Dan yang kedua, value added di dalam produk-produk komputer dan yang setara adalah tentang software usability. Jadi dua hal ini. Jadi hardware ergonomics dan software usability. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana isu-isu usability pada masa kini, gitu ya? Kita lihat bahwa pada saat ini antarmuka pengguna atau user interface itu menjadi lebih penting daripada sebelum-sebelumnya, gitu. Nah, inilah yang menyebabkan kita mengenal ada fenomena perang fitur di antara software, website, dan lain-lain, gitu ya. Nah, karena ada perang fitur inilah, maka kita menjadi semakin aware gitu bahwa desain antarmuka dan kemudahan pada fitur itu bisa menjadi nilai tambah bagi pengguna dan bagi perusahaan penyedia jasanya. Nah, seperti itu. Nah, jadi teman-teman diharapkan ya setelah mengikuti sesi perkuliahan kita kali ini, teman-teman mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana antara hubungan ergonomi kognitif dengan usability, dan kita bisa berdiskusi mengenai bagaimana contoh satu interaksi interaksi teman-teman dengan komputer dalam kehidupan keseharian, dan bagaimana bentuk hubungan antara kebutuhan kognitif dengan usability dari software yang Anda gunakan. Dan dari contoh interaksi tersebut, kita lakukan identifikasi permasalahan usability dari sudut pandang 5 atribut usability tadi ya. Jadi dari learnability, dari memorability, kemudian dari kemudahan bagaimana penggunaannya menyenangkan atau tidak, seperti itu ya, dan lain-lain. Nah, demikian teman-teman sekalian, kuliah kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.